Rumah itu selalu terasa hangat. Setidaknya, itu yang selalu Rania yakini. Dindingnya dicat warna krem yang menenangkan, perabotannya ditata dengan selera tinggi, dan dari jendela besar di ruang keluarga, pemandangan taman belakang yang hijau selalu menyapa. Ini adalah surga kecil yang dia bangun bersama Bima, suaminya. Surga yang selama 5 tahun pernikahan mereka terasa begitu nyata. Tapi belakangan, surga itu terasa lebih dingin. Pendingin ruangan tidak disetel lebih rendah dari biasanya. Namun hawa di dalam rumah seolah mengikuti suhu hatinya yang perlahan membeku. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Ia datang merayap seperti kabut pagi, tipis dan nyaris tak terlihat. Hingga suatu saat kau sadar seluruh pandanganmu sudah terhalang. Awalnya hanya hal-hal kecil. Bima, yang biasanya akan langsung memeluknya begitu tiba di rumah, kini hanya meletakkan tas kerjanya di sofa dan langsung menuju kamar mandi. Dia bilang dia lelah. Pekerjaan di kantor sedang menumpuk. Rania memakluminya. Bisnis agensi digital yang mereka rintis bersama memang sedang naik daun. Dan Bima sebagai direktur utama tentu menanggung beban paling berat. Lalu percakapan mereka di meja makan mulai berkurang. Dulu, mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam membahas apa saja. Dari klien baru yang sulit hingga gosip artis yang tidak penting. Sekarang, meja makan lebih sering diisi oleh denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Bima lebih banyak menunduk. Matanya terpaku pada layar ponsel yang diletakkan di samping piringnya. Jika Rania bertanya, jawabannya selalu sama. Ini email penting dari klien. Atau, aku sedang membalas pesan dari tim. Lagi-lagi, Rania mencoba mengerti. Ponsel itu sendiri telah menjadi sebuah benteng baru di antara mereka. Dulu, ponsel Bima bisa tergeletak di mana saja. Rania bahkan sering memakainya untuk menelepon ponselnya sendiri yang terselip di suatu tempat. Kini, ponsel itu tak pernah jauh dari jangkauan Bima. Layarnya selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di atas meja. Notifikasinya diatur dalam mode senyap. Hanya getaran halus yang bisa dirasakan oleh pemiliknya. Saat Bima mandi, ponsel itu ikut masuk ke kamar mandi, diletakkan di atas wastafel yang kering. Saat dia tidur, ponsel itu ada di bawah bantalnya. Rania pernah mencoba bertanya dengan nada bercanda. Sekarang ponselmu lebih penting dariku, ya? Bima tertawa, tetapi tawanya terdengar hambar. Jangan mulai, Ran. Ini semua demi bisnis kita juga. Banyak hal rahasia perusahaan di dalamnya. Jawaban itu terdengar logis. Tetapi hati kecil Rania merasakan ada yang salah. Rahasia perusahaan? Bukankah Rania adalah direktur keuangan di perusahaan itu? Semua data penting, semua aliran dana, semua ada dalam pengawasannya. Rahasia apalagi yang tidak boleh ia ketahui? Namun ia menelan pertanyaan itu. Ia tidak mau dituduh posesif atau pencemburu. Ia percaya pada Bima. Setidaknya, ia ingin terus percaya. Suatu malam di akhir pekan, Rania memasak makanan kesukaan Bima. Dia menata meja dengan lilin, berharap bisa mengembalikan sedikit kehangatan yang hilang. Bima pulang tepat waktu, yang merupakan sebuah kejutan kecil. Dia tersenyum melihat usaha Rania, dan untuk sesaat, Rania merasa lega. Mungkin dia hanya terlalu banyak berpikir. Mereka makan sambil mengobrol ringan. Tapi kemudian, ponsel Bima yang tergeletak di meja bergetar. Layarnya menyala sesaat. Bima dengan cepat meraihnya, membalikannya, lalu memasukkannya ke dalam saku celana. Gerakannya terlalu cepat, terlalu defensif. Siapa? Tanya Rania, berusaha menjaga suaranya tetap santai. Bukan siapa-siapa. Grup kantor, jawab Bima singkat. Lalu dia mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Malam itu, saat mereka berbaring di tempat tidur, Rania merasakan jarak yang begitu lebar di antara mereka. Bima memunggunginya, dan Rania bisa mendengar ibu jarinya bergerak cepat di atas layar ponsel di bawah selimut. Tidak ada suara ketikan, hanya gerakan mengusap yang sunyi. Bima sedang tidak membalas email. Dia sedang menjelajahi sesuatu. Keraguan yang selama ini coba ia tepis kini tumbuh menjadi pohon besar yang akarnya mencengkeram hatinya. Rania ingin bertanya,
Dia ingin merebut ponsel itu dan menuntut penjelasan. Tapi ketakutan menahannya. Ketakutan bahwa jika dia mencari, dia akan menemukan sesuatu yang akan menghancurkan surga kecilnya untuk selamanya. Jadi dia hanya diam, memejamkan mata, dan berpura-pura tidur, sementara di sampingnya, suaminya sedang membangun dunia lain yang tak bisa ia masuki. Puncak dari semua kegelisahan itu tiba pada suatu Selasa malam. Bima sedang di kamar mandi. Rania sedang merapikan tempat tidur mereka. Ponsel Bima tergeletak di atas nakas, sedang mengisi daya. Tiba-tiba layarnya menyala. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar kunci. Rania tidak bermaksud mengintip. Matanya hanya kebetulan tertuju ke sana. Sebuah nama muncul di baris teratas. Vanessa. Di bawah nama itu, ada pratinjau pesannya. Rania tidak bisa membacanya dengan jelas dari jaraknya berdiri. Tapi yang membuat darahnya berhenti mengalir adalah 3 emoji yang mengikuti nama itu. 3 emoji hati berwarna merah. Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Vanessa. Siapa Vanessa? Dan mengapa ada 3 emoji hati di samping namanya? Rania berdiri mematung. Matanya terpaku pada layar yang kembali gelap beberapa detik kemudian. Suara air dari kamar mandi berhenti. Rania cepat-cepat membalikkan badan, berpura-pura sedang mengambil pakaian kotor. Saat Bima keluar dari kamar mandi, dia tidak melihat perubahan apapun di wajah istrinya. Rania tersenyum seperti biasa, bertanya apakah Bima mau dibuatkan teh hangat. Bima menolak, berkata dia mau langsung tidur karena besok ada rapat pagi. Malam itu Rania tidak bisa tidur. Dia berbaring diam di samping Bima, mendengarkan napas suaminya yang teratur. Pikirannya berpacu. Nama itu, Vanessa, terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba mengingat. Apakah Bima pernah menyebut nama itu? Teman kantor? Klien? Nama itu terasa sangat asing. Ia memikirkan semua perubahan sikap Bima. Ponsel yang selalu dijaga. Percakapan yang hambar. Jarak yang terasa nyata. Semua potongan teka-teki itu mulai menyatu, membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Gambar yang selama ini ia tolak untuk lihat. Kepercayaan yang coba ia pertahankan kini retak. Retakan kecil itu menjalar ke seluruh permukaan, dan Rania tahu, surga yang ia tinggali selama ini sebenarnya hanyalah sebuah rumah kaca yang rapuh. Satu sentuhan lagi, dan semuanya akan hancur berkeping-keping. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rania tidak lagi takut untuk mencari tahu. Dia hanya merasa lelah. Lelah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dia tahu, besok, saat Bima pergi bekerja, dia akan mulai mencari jawaban. Dia akan mencari tahu siapa Vanessa, dan mengapa ada 3 emoji hati di samping namanya. Surga itu mungkin sudah terlanjur dingin, dan Rania harus tahu siapa yang telah memadamkan apinya. Pagi harinya terasa berbeda. Udara masih sama, matahari terbit dari arah yang sama, tetapi cara Rania memandang dunianya telah berubah. Saat Bima bersiap-siap ke kantor, Rania memperhatikannya dengan cara yang baru. Dia bukan lagi hanya mengamati suaminya, dia menginspeksi. Dia memperhatikan kemeja yang Bima kenakan, aroma parfum yang sedikit berbeda dari biasanya, cara Bima menghindari tatapan matanya saat pamit. Setiap detail kecil kini menjadi sebuah data, sebuah petunjuk. Aku mungkin pulang malam, ada pertemuan dengan investor baru, kata Bima sambil memakai sepatunya. Baiklah, hati-hati di jalan, jawab Rania. Suaranya datar, tanpa emosi. Begitu suara mobil Bima menjauh dari halaman rumah, Rania tidak membuang waktu. Dia tidak membersihkan meja makan atau mencuci piring. Dia langsung menuju ruang kerja, menyalakan laptopnya, dan duduk tegak di kursinya. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara takut dan sebuah tekad yang dingin. Dia membuka peramban internet. Jarinya berhenti sejenak di atas papan ketik. Kemudian, dengan satu tarikan napas, dia mengetikkan nama itu di kolom pencarian media sosial. Vanessa. Ratusan, bahkan ribuan profil dengan nama Vanessa muncul. Rania merasa sedikit putus asa. Bagaimana cara menemukan yang benar?
Dia mencoba menambahkan nama kota mereka. Daftar itu menyusut, tapi masih terlalu banyak. Kemudian dia teringat sesuatu. Bima pernah menyebut nama sebuah firma hukum tempat salah satu klien besar mereka bernaung. Mungkin Vanessa bekerja di sana. Rania menambahkan nama firma hukum itu ke dalam pencariannya. Dan di sanalah dia. Foto profil seorang wanita dengan senyum percaya diri, rambut panjang tergerai, dan riasan wajah yang sempurna. Rania mengklik profil itu. Akunnya tidak dikunci. Sebuah kesalahan fatal bagi seorang perusak rumah tangga, pikir Rania getir. Rania mulai menggulir ke bawah. Jarinya bergerak pelan. Matanya memindai setiap foto, setiap tulisan, setiap detail. Awalnya, semua tampak normal. Foto-foto liburan, foto bersama teman-teman, foto makanan di restoran mahal. Tapi kemudian, Rania mulai mengenali sesuatu. Sebuah foto Vanessa sedang memegang tas tangan bermerek yang sangat mahal. Rania ingat betul, 3 minggu yang lalu ada transaksi besar di kartu kredit bersama mereka. Saat Rania bertanya, Bima berkata itu adalah biaya untuk membeli beberapa perangkat lunak baru untuk kantor. Rania, sebagai direktur keuangan, seharusnya tahu jika ada pembelian semacam itu. Tapi saat itu dia hanya mengangguk. Terlalu malas untuk berdebat. Sekarang dia tahu, perangkat lunak baru itu memiliki tali kulit dan logo emas yang berkilauan. Dia terus menggulir. Sebuah foto Vanessa di sebuah restoran mewah di tepi laut. Tanggal unggahan foto itu adalah hari Sabtu, 2 bulan yang lalu. Hari di mana Bima mengaku harus pergi keluar kota untuk rapat darurat seharian penuh. Bima bahkan mengiriminya foto sebuah ruang rapat yang sepi, mengatakan dia sedang menunggu klien. Rania sekarang sadar, foto ruang rapat itu bisa diambil kapan saja. Mungkin itu foto lama yang dikirim ulang. Sementara suaminya mengaku bekerja keras. Dia sebenarnya sedang menikmati makan malam dengan pemandangan matahari terbenam bersama wanita lain. Setiap guliran ke bawah terasa seperti sayatan pisau baru di hatinya. Satu persatu, kebohongan Bima terungkap. Alasan-alasan lembur, perjalanan dinas mendadak, pertemuan akhir pekan, semuanya kini memiliki penjelasan visual yang menyakitkan. Vanessa tidak berusaha menyembunyikan apapun. Dia memamerkan semua hadiah dari Bima, semua tempat yang mereka kunjungi, seolah itu adalah pencapaian yang membanggakan. Lalu Rania tiba di sebuah foto yang membuatnya berhenti bernapas. Foto itu diunggah sekitar sebulan yang lalu. Vanessa sedang duduk di sebuah kafe, tersenyum ke arah kamera. Tapi bukan Vanessa yang menjadi fokus Rania. Di depannya, di atas meja, ada tangan seorang pria yang sedang memegang cangkir kopi. Di pergelangan tangan pria itu, melingkar sebuah jam tangan edisi terbatas. Jam tangan yang sama persis dengan yang Rania berikan kepada Bima sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Rania hafal setiap detail jam itu, karena dia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencarinya. Di bawah foto itu, Vanessa menulis sebuah caption. Kopi terbaik adalah yang dinikmati bersamamu. Rasa mual naik ke tenggorokan Rania. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah bukti. Bukti nyata yang dingin dan tak terbantahkan. Dia terus menggulir, seolah sedang menghukum dirinya sendiri. Dan kemudian, dia menemukan puncaknya. Sebuah foto yang diunggah seminggu yang lalu. Fotonya agak kabur. Diambil dari sudut yang rendah. Foto punggung seorang pria yang sedang berjalan menjauh. Pria itu mengenakan kemeja biru yang sangat Rania kenali. Kemeja yang baru saja ia setrika 2 hari sebelum foto itu diunggah. Postur tubuhnya, cara berjalannya, semuanya adalah milik Bima. Dan caption di bawah foto itu menghancurkan sisa-sisa harapan yang mungkin masih ada. Menghitung hari untuk masa depan cerah kita. Masa depan. Wanita ini tidak hanya berselingkuh dengan suaminya. Dia sedang merencanakan sebuah masa depan. Masa depan yang berarti tidak ada tempat untuk Rania di dalamnya. Rania bersandar di kursinya. Dia tidak menangis. Air matanya terasa sudah kering. Yang ada hanya rasa hampa yang luar biasa. Seolah seseorang telah merenggut seluruh isi perutnya. Dia menatap layar laptop. Pada wajah tersenyum Vanessa,
dan merasakan amarah mulai membara di dalam kehampaan itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rania membuka aplikasi spreadsheet. Dia membuat 2 kolom. Di kolom pertama, dia menulis, kebohongan Bima. Di kolom kedua, bukti dari Vanessa. Satu persatu, dia mulai mengisi tabel itu. Lembur proyek X, 15 Juli. Di kolom sebelahnya, dia menempelkan tautan ke foto Vanessa di restoran tepi laut pada tanggal yang sama. Perjalanan dinas ke Bandung, 3 hingga 4 Agustus. Di kolom sebelahnya, dia menempelkan tautan ke beberapa foto Vanessa di sebuah villa di puncak pada tanggal yang sama. Biaya upgrade server kantor, 20 Agustus. Di kolom sebelahnya, dia menempelkan tautan ke foto Vanessa dengan tas tangan baru. Dia terus melakukannya selama hampir 1 jam. Tabel itu semakin panjang, menjadi sebuah dokumen rapi tentang pengkhianatan suaminya. Setiap baris adalah bukti kebodohannya karena telah percaya. Setiap sel adalah tamparan di wajahnya. Setelah selesai, Rania menatap pekerjaannya. Dia merasa seperti seorang auditor yang sedang memeriksa pembukuan yang penuh kecurangan. Dan memang itulah yang terjadi. Pernikahannya adalah sebuah perusahaan yang sedang bangkrut, dan suaminya telah menggelapkan semua aset emosional mereka. Dia menutup laptopnya. Keheningan di ruang kerja terasa memekakan telinga. Dia tidak lagi merasa sakit hati. Rasa sakit itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tajam, lebih dingin, dan lebih fokus. Dia tidak akan menghancurkan barang-barang atau menelepon Bima sambil berteriak. Itu terlalu mudah. Itu akan memberikan kepuasan pada mereka. Rania adalah direktur keuangan. Dia terbiasa berpikir dengan angka, dengan strategi, dengan konsekuensi. Jika Bima dan Vanessa sedang membangun masa depan cerah mereka, maka mereka pasti membutuhkan modal. Dan Rania tahu persis di mana modal itu berada. Modal itu ada di bawah kendalinya. Pikiran itu muncul begitu saja. Sebuah ide yang lahir dari rasa sakit yang paling dalam, kini berubah menjadi sebuah rencana. Jika mereka ingin bermain, maka Rania akan memastikan dia yang akan menentukan aturan mainnya. Dia tidak akan menjadi korban yang menangis di sudut. Dia akan menjadi pemain yang akan membalikan meja. Dia berdiri, berjalan ke dapur, dan akhirnya meminum segelas air. Tenggorokannya terasa kering. Saat dia melihat pantulan wajahnya di kaca jendela, dia melihat seorang wanita yang berbeda. Matanya tidak lagi menunjukkan kebingungan atau kesedihan. Matanya menunjukkan ketenangan yang berbahaya. Notifikasi dari media sosial itu bukan lagi sekadar notifikasi. Itu adalah deklarasi perang. Dan Rania baru saja memutuskan untuk menerima tantangan itu. Beberapa hari berlalu dalam kabut yang aneh. Rania menjalani rutinitasnya seperti robot. Bangun pagi, membuat sarapan yang nyaris tak disentuh Bima, pergi bekerja di kantor yang terasa asing, lalu pulang ke rumah yang dingin. Dia dan Bima seperti 2 orang asing yang kebetulan tinggal di bawah satu atap. Mereka berbicara hanya jika perlu, bertukar informasi seperlunya, seperti jadwal pembayaran tagihan atau kapan tukang kebun akan datang. Rania tidak lagi bertanya Bima akan pulang jam berapa. Dia tidak peduli. Di dalam kepalanya, Rania terus memutar ulang gambar-gambar dari akun media sosial Vanessa. Dia hafal setiap senyumnya, setiap tas barunya, setiap caption sombongnya. Dia membandingkan tanggal-tanggal di unggahan itu dengan kalender di ponselnya, mencocokkannya dengan kebohongan-kebohongan Bima. Setiap kecocokan adalah sebuah penegasan, sebuah paku yang ditancapkan lebih dalam ke peti mati pernikahan mereka. Dia menjadi pengamat yang diam. Dia melihat Bima lebih sering tersenyum pada layar ponselnya daripada padanya. Dia mendengar Bima tertawa kecil saat bertukar pesan dengan seseorang di tengah malam, mengira Rania sudah tidur. Rania hanya memejamkan mata lebih erat, menyimpan semua pengamatan itu dalam sebuah folder mental yang dia beri label, pengkhianatan. Dia belum tahu apa yang akan dia lakukan dengan semua bukti itu, tapi dia terus mengumpulkannya. Lalu, pada suatu Kamis sore, saat Rania sedang mencoba fokus pada laporan keuangan di laptopnya, sebuah notifikasi pesan muncul di layar ponselnya. Dari nomor yang tidak dikenal.
Biasanya Rania akan mengabaikannya, menganggapnya sebagai pesan spam atau penawaran pinjaman online. Tapi kali ini, sebuah firasat buruk membuatnya meraih ponsel itu. Dia membuka pesannya. Hanya 2 kata. "Hai, Mbak Rania." Jantungnya berhenti sesaat. Dia tidak tahu siapa pengirimnya, tapi dia tahu. Entah bagaimana, dia tahu ini bukan orang sembarangan. Jarinya terasa kaku saat mengetik balasan. "Siapa ini?" Balasan datang hampir seketika. "Kenalin, aku Vanessa." Darah Rania terasa dingin. Jadi, wanita itu tidak hanya puas merebut suaminya. Dia kini datang langsung kepadanya, memasuki ruang pribadinya melalui layar ponsel. Untuk apa? Untuk pamer? Untuk menyiksanya lebih jauh? Rania menatap nama itu, lalu mengetik balasan singkat. "Ada perlu apa?" Gelembung yang menandakan Vanessa sedang mengetik muncul, lalu hilang, lalu muncul lagi. Seolah wanita itu sedang memilih kata-kata yang paling tepat, paling tajam untuk menyerang. Kemudian sebuah pesan masuk, bukan berupa teks, melainkan sebuah gambar. Gambar itu menunjukkan Vanessa sedang duduk di sebuah ruangan yang tampak sangat mewah dan steril. Dia mengenakan jubah mandi berwarna putih bersih, dan di kepalanya terpasang penutup rambut. Dia tersenyum lebar ke arah kamera. Senyum kemenangan yang paling menyebalkan yang pernah Rania lihat. Di latar belakang, terlihat sebagian peralatan medis modern dan cahaya lampu operasi yang terang. Di bawah foto itu, sebuah pesan teks muncul. "Lagi di klinik kecantikan terbaik di kota. Mau siap-siap jadi lebih sempurna buat Mas Bima." Rania tidak membalas. Dia hanya menatap foto itu. Jadi ini tujuan akhirnya. Tidak cukup dengan merebut Bima, Vanessa juga ingin menghapus semua jejak dirinya dengan menjadi versi yang lebih baik, lebih cantik, lebih sempurna. Seolah bisa membaca keheningan Rania, Vanessa mengirimkan pesan lagi. "Mas Bima bilang, dia sudah bosan lihat yang itu-itu aja. Katanya kamu orangnya baik, tapi penampilan gak keurus. Kusam, membosankan. Makanya dia mau investasi buat masa depannya. Dan masa depannya itu aku." Setiap kata dalam pesan itu terasa seperti tamparan. Jadi Bima tidak hanya berselingkuh. Dia juga membicarakan keburukan Rania pada wanita itu. Dia menjadikan penampilan Rania, sesuatu yang tidak pernah menjadi masalah selama ini, sebagai alasan untuk pembenaran atas pengkhianatannya. Rania menatap foto profilnya sendiri di aplikasi pesan. Wajah tanpa riasan, dengan senyum yang sedikit lelah. Wajah yang sama yang selalu Bima bilang dia cintai apa adanya. Ternyata itu juga kebohongan. Vanessa belum selesai. Rentetan pesannya terus masuk, seolah dia sedang menikmati monolog kemenangannya. "Ini semua hadiah dari Mas Bima lo. Mbak, operasinya mahal banget. Tapi dia bilang gak apa-apa. Katanya, untuk wanita secantik aku, harga berapapun pantas. Sebentar lagi, semua bagian di wajahku ini bakal jadi sempurna. Hidung lebih mancung, dagu lebih tirus, kulit lebih cerah. Mas Bima udah gak sabar lihat hasilnya." Dia bilang, dia mau punya pendamping yang bisa dibanggakan di depan teman-temannya. Yang penampilannya selevel sama kesuksesan dia. Bukan yang penampilannya kayak ibu-ibu rumah tangga biasa. "Jadi, siap-siap ya, Mbak. Siap-siap lihat versi upgrade dari perempuan yang dicintai suamimu. Gak kayak kamu, mukanya gitu-gitu aja dari dulu." Pesan terakhir itu adalah puncaknya. Hinaan tentang wajahnya. Tentang penampilannya yang gitu-gitu aja. Sesuatu yang begitu personal, begitu mendasar. Selama ini, Rania mungkin tidak merasa dirinya secantik model, tapi dia tidak pernah merasa jelek. Dia merasa cukup. Dia merawat dirinya. Dia menjaga kebersihan. Dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Tapi kini, semua rasa percaya dirinya itu dihancurkan dalam hitungan detik oleh pesan dari seorang wanita yang bahkan belum pernah ia temui. Dan yang lebih menyakitkan adalah kesadaran bahwa semua hinaan itu berasal dari suaminya sendiri. Vanessa hanyalah penyampai pesan. Bima adalah sumbernya. Pria yang tidur di sampingnya setiap malam,
Pria yang telah berjanji untuk mencintainya dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, ternyata diam-diam menganggapnya sebagai produk yang sudah usang dan perlu diganti. Rania meletakkan ponselnya di atas meja. Layarnya masih menyala menampilkan wajah sombong Vanessa. Dia tidak merasakan sakit lagi. Rasa sakit yang tajam dan menusuk itu telah hilang. Yang menggantikannya adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, hampa, dan sangat tenang. Seolah badai emosi di dalam dirinya telah berlalu, menyisakan pemandangan yang sunyi dan datar. Di dalam keheningan itu, sebuah keputusan terbentuk. Bukan keputusan yang emosional dan gegabah, melainkan sebuah keputusan yang logis, yang lahir dari kalkulasi dingin. Vanessa benar. Bima sedang berinvestasi untuk masa depannya. Dan dia menggunakan uang perusahaan, uang mereka berdua, untuk melakukannya. Operasi plastik yang mahal. Sebuah investasi. Rania menatap laptopnya. Pada laporan keuangan yang sedang terbuka. Angka-angka itu terasa lebih nyata dan lebih bisa diandalkan daripada janji pernikahan manapun. Rania adalah direktur keuangan. Dia adalah penjaga gerbang dari semua aset yang mereka miliki. Dan saat ini, ada pencuri yang sedang mencoba merampok brankasnya. Dia tidak akan mengizinkannya. Rasa sakit hatinya karena dihina jelek tidak membuatnya ingin menangis atau membalas pesan Vanessa dengan makian. Rasa sakit itu berubah menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk sebuah rencana yang mulai terbentuk di benaknya. Sebuah rencana yang tidak hanya akan menghentikan Vanessa, tapi juga akan membuat Bima membayar setiap kebohongan dan hinaannya. Dengan tangan yang sangat stabil, Rania mengambil ponselnya. Dia mengambil tangkapan layar dari seluruh percakapan dengan Vanessa, termasuk foto dari klinik kecantikan itu. Dia menyimpannya di folder yang aman. Kemudian, dia memblokir nomor Vanessa dan menghapus riwayat percakapan itu. Seolah tidak pernah terjadi. Dia berdiri, berjalan ke cermin besar di sudut ruangan. Dia menatap pantulan dirinya. Wajahnya memang tidak setirus Vanessa. Hidungnya tidak semancung yang mungkin akan dimiliki Vanessa. Tapi di matanya, ada sesuatu yang baru. Bukan lagi tatapan seorang istri yang terluka, melainkan tatapan seorang ahli strategi yang sedang merencanakan langkah selanjutnya. Muka gitu-gitu aja. Gumamnya pada pantulan dirinya sendiri. Sebuah senyum tipis, tanpa kehangatan, tersungging di bibirnya. Kita lihat saja. Wajah siapa yang akan benar-benar berubah setelah ini. Malam setelah menerima pesan dari Vanessa, Rania tidur dengan nyenyak. Ini adalah tidur paling lelap yang ia dapatkan dalam beberapa bulan terakhir. Tidak ada lagi gelisah. Tidak ada lagi mimpi buruk. Seolah dengan datangnya kepastian akan pengkhianatan itu, beban di pundaknya terangkat. Dia tidak lagi berjuang untuk menyelamatkan pernikahannya. Dia kini berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Keesokan paginya, saat Bima sudah berangkat kerja, Rania tidak langsung membuka laptop untuk mengerjakan tugas rutinnya. Dia berjalan ke dapur, menyeduh secangkir kopi hitam pekat tanpa gula, dan membawanya ke ruang kerja. Dia duduk di kursinya, menyesap kopinya perlahan, dan membiarkan pikirannya bekerja. Dia perlu mengonfirmasi dugaannya. Investasi untuk masa depan, yang Vanessa sebutkan, yang didanai oleh Bima, pasti meninggalkan jejak digital.